Ketika Anda mengirimkan pesan di WA dan pesan itu berwujud sebuah kalimat di HP-mu, lalu pesan itu diantarkan oleh sinyal dan kemudian sampai ke ponsel teman kita, pasti di layar ponsel teman kita sudah bisa dibaca karena telah berwujud kembali sebuah kalimat, dan kalimatnya itu sama persis apa yang kita buat. Ketika pesan kita yang terdiri dari berhuruf-huruf itu dibawakan oleh sinyal, apakah masih berbentuk huruf? Tentunya sudah tidak berbentuk lagi. Namun sesampainya di ponsel yang kita tujukan pasti akan berwujud kembali menjadi sebuah kalimat. Sekarang coba kita meraba sedikit soal Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, apakah membawakan jasadnya sampai ke Sidratul Muntaha? Bagaimana soal pesan chat WA tadi? Apakah huruf yang dikirimkan saat perjalanan membawakan wujud huruf itu? Kalau tidak, kok bisa berwujud kembali di ponsel teman kita? Padahal saat dibungkus sinyal sudah tidak berbentuk lagi. Terus gimana? Mungkin enggak saat Nabi melakukan Isra Mi'raj dijelmakan jasadnya terlebih dahulu menjadi ruh? Apakah jasad itu masih terbawa? Oke, gampangnya ginilah. Kita ambil dari contoh yang paling sederhana ya. Ketika air yang dipanaskan dan kemudian menjadi uap, apakah uap itu mengandung air? Berarti ketika jasad dijelmakan menjadi sebuah ruh, apakah ruh itu mengandung jasad? Dan jika kita menanyakan Nabi Muhammad SAW saat di Sidratul Muntaha itu berbentuk jasad atau ruh? Padahal jasad membutuhkan berbagai unsur oksigen, suhu, air, dan lain-lain. Sedangkan di Sidratul Muntaha adalah tempatnya arwana, tidak ada unsur-unsur itu. Jadi bukan soal jasad sendiri atau ruh sendiri, tapi ruh itu mengandung jasad ketika sudah dibawa oleh buraq. Dan buraq itu melambangkan halilintar, melambangkan sebuah momentum percepatan waktu. Kemudian jika Nabi Muhammad SAW sudah sampai di Sidratul Muntaha, apakah Nabi Muhammad bisa bertemu langsung dengan Allah? Jika bisa, berarti Allah itu ada di situ. Berarti Allah membutuhkan tempat. Loh, Allah tidak membutuhkan tempat karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Terus saat Nabi di Sidratul Muntaha, Allah di mana? Ya Allah nggak ada di mana-mana karena yang menciptakan mana-mana itu sendiri adalah Allah. Yang membutuhkan tempat itu Nabi Muhammad. Karena suatu kejadian bisa terjadi jika adanya tempat dan waktu. Makanya biar kejadian di Sidratul Muntaha itu bisa berlangsung, dibuatkanlah tempat untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Allah. Memangnya Allah dan Nabi Muhammad berada di suatu ruangan? Emang kamu pikir diskusi senja? Dan pada akhirnya apa? Yang paling enak itu ketika kita meniru Abu Bakar, mempercayai akan hal Isra Mi'raj. Karena beliau tidak usah memikirkannya bagaimana caranya Nabi Muhammad bisa sampai ke langit ke-7. Cukup mempercayainya aja sudah sangat nikmat. Ngapain harus ikut mikir? Kita aja nggak ikut berpartisipasi dalam kejadian Isra Mi'raj. Ditambah lagi kalau kita bisa menikmati oleh-oleh dari Nabi Muhammad setelah kejadian Isra Mi'raj, yakni apa? Sholat 5 waktu.